Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Masruro, NIM 180302072. Kali ini saya akan mempresentasikan bab mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Pembahasan dalam materi ini ialah 1. Memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. 2. Etika dalam sebuah masyarakat informasi. Lalu yang terakhir, dimensi moral dalam sistem informasi. Memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Etika atau etik mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas, yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet perdagangan elektronik. Masalah etika lainnya yang ditekankan terkait dengan sistem informasi adalah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi, menentukan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta mempertahankan nilai dan institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup di dalam masyarakat yang informatif. Isu etika, sosial, dan politis saling berkaitan erat. Dilema etika yang mungkin akan dihadapi seorang manajer sistem informasi biasanya tercermin pada debat sosial dan politik. Salah satu cara pemikiran hubungan-hubungan ini ditunjukkan oleh gambar. Model ini mengilustrasikan dinamika yang menghubungkan isu etika, sosial, dan politis. Model ini juga berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama pada masyarakat informatif yang meliputi berbagai tindakan-tindakan baik individu, sosial, maupun politis. Pengenalan TI baru memiliki efek beragam, memunculkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus dihadapi oleh individu, masyarakat, dan negara. Isu ini memiliki 5 dimensi moral. Berikut penjelasannya. 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Lalu yang kedua, hak kepemilikan. Ketiga, akuntabilitas dan kontrol. Keempat, kualitas sistem. Lalu yang terakhir, kualitas kehidupan. Tren utama dari teknologi yang memahami isu etika. Isu etika telah mendahului teknologi sejak lama, namun teknologi informasi telah meningkatkan perhatian tentang isu etika, mengganggu tatanan sosial yang telah ada, dan membuat beberapa aturan menjadi kuno atau beberapa menjadi lumpuh. Ada 4 tren utama dari teknologi yang bertanggung jawab terhadap tekanan-tekanan di bidang etika dan dirangkum pada dasar berikut ini. Tren yang pertama ialah kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Lalu dampaknya itu semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Dan yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing data base-nya. Dan yang ketiga, memajukan analisis data. Dampaknya, perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Dan yang keempat, kemajuan teknologi jaringan. Dampaknya menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Tren yang kelima, pertumbuhan perangkat telepon genggam. Dampaknya, ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa pengetahuan miliknya. Konsep dasar, responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Pilihan etika adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu yang bertanggung jawab terhadap konsekuensi tindakannya. Responsibility sendiri adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas, dan kewajiban atas keputusan yang dibuat. Akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan mengambil tindakan, dan siapa yang bertanggung jawab kepada keputusan tersebut.
Liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Proses hukum sendiri adalah fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum dipahami dan dimengerti, serta ada kemampuan untuk mengajukan perkara ke pihak berwenang yang lebih tinggi untuk menjamin hukum diterapkan dengan benar. Analisis etika. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang keempat, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa Anda ambil. Lalu yang terakhir, identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang Anda ambil. Prinsip-prinsip etika. 1. Perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan orang lain perlakukan kepadamu. Kedua, jika sesuatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seseorang. 3. Jika sesuatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. 4. Ambil tindakan yang memberi nilai lebih tinggi atau lebih besar. 5. Ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya yang lebih murah. 6. Asumsikan bahwa seluruh benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, adalah milik seseorang sampai pada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Kode etik profesional. Kode etik adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Contohnya, hindari merugikan orang lain, menghormati hak kepemilikan, dan menghormati privasi. Beberapa dilema etis dunia nyata. Sistem informasi telah menciptakan dilema etika baru di mana satu rangkaian kepentingan saling terkait dengan yang lain. Dalam setiap contoh, dapat ditemukan nilai bersaing di tempat kerja dengan kelompok-kelompok berbaris di kedua sisi debat. Dimensi moral dalam sistem informasi. Hak informasi, privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi termasuk negara. Teknologi informasi dan sistem mengancam klaim individu terhadap privasi dengan membuat serbuan privasi murah, menguntungkan, dan efektif. Hak kekayaan. Kekayaan intelektual dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi. Teknologi informasi telah membuat sulit untuk melindungi kekayaan intelektual karena informasi terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau didistribusikan di jaringan. Kekayaan intelektual adalah subjek atau pokok persoalan bagi berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi sebagai berikut. Yang pertama, rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Macam jenis perlindungan. 1. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. 2. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual agar pekerjaannya mereka tidak disalin oleh orang. 3. Hukum paten. Tujuan Kongres di balik Undang-Undang Hak Paten adalah untuk memastikan bahwa pemenuh mesin, perangkat, atau metode baru menerima imbalan finansial dan penghargaan. Kualitas sistem, yakni kualitas data dan kesalahan sistem. Berikut 3 sumber pokok dari kinerja sistem yang bobrok. 1. Celah atau kelemahan dan kesalahan pada sistem. 2. Kegagalan perangkat keras ataupun fasilitas lainnya yang disebabkan oleh alam ataupun penyebab lainnya. 3. Kualitas input data yang buruk. Kualitas hidup
keadilan, akses, dan batasan. Biaya sosial negatif untuk mengenalkan teknologi dan sistem informasi mulai meningkat seiring dengan kekuatan teknologi. Banyak konsekuensi sosial negatif ini bukan pelanggaran hak individu atau kejahatan properti. Kendali demikian, konsekuensi negatif ini bisa sangat merugikan individu, masyarakat, dan institusi politik. Komputer dan teknologi informasi berpotensi dapat menghancurkan elemen berharga dari budaya dan masyarakat kita, bahkan saat mereka memberi kita keuntungan. Konsekuensi sosial negatif dari sistem dengan mempertimbangkan tanggapan individu, sosial, dan politik. 1. Menyeimbangkan kekuatan, yaitu pusat versus tepian. Kedua, kecepatan perubahan, yaitu berkurang waktu respon terhadap kompetisi. 3. Mengelola batasan, yaitu keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. 4. Ketergantungan dan kerentanan. 5. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. 6. Ketenagakerjaan, yaitu dampak buruk teknologi dan penata ulang pekerjaan yang hilang. 7. Kesejahteraan dan hak akses, yaitu meningkatnya kesenjangan sosial dan perbedaan ras. Lalu yang terakhir, risiko kesehatan, yaitu RSI, CVC, CVS, dan teknostres. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik itu dalam pengucapan kata ataupun kurangnya penyampaian dalam materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.